Window dressing apa window stressing? Kita bahas lebih lanjut. Selamat siang warga Pans Palembang yang saya cintai di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Pans Palembang bakal menjelaskan apa sih window dressing itu, apa istilah window dressing dan cak mana caranya kita pacak manfaat ke dari window dressing itu sendiri. Oke, yang pertama aku bakal ngejelas ke dulu tentang siapa bae yang berpartisipasi di market ini. Nah, biasanya di market itu ada dua klasifikasi partisipannya. Yang pertama itu retail atau becak kita nila yang uangnya tuh nominalnya tuh relatif kecil, mungkin sekitar beberapa ratus juta atau beberapa awal miliar. Selanjutnya ada institusi. Institusi ini dibagi beberapa macam lagi. Mungkin ada fund manager atau yang mengelola aset investasi, atau mungkin ada institusional dari company yang besar, itu juga bisa, atau mungkin dari foreign institusi yang melakukan diversifikasi ke market emerging kayak kita Indonesia. Nah, yang aku pengen fokus ke di sini di bagian institusinya. Institusi ini, the weight yang dikelola itu besar. Mungkin pacak dari puluhan M atau bahkan ratusan M, bahkan ada yang sampai triliunan. Nah, di akhir tahun ini, mereka ini biasanya ada kecenderungan untuk memoles atau ningkat ke dari saham-saham yang mereka lah punya. Tujuannya apa? Sebagai institusi kan tentu mereka ini punya klien. Klien mereka ini kan pasti menuntut lah tentang performan yang bagus. Nah, mau tidak mau, ketika akhir tutup buku tahun fiskal atau kuarter, mereka agak menyulap dengan cara apa? Dengan cara beli saham-saham yang lah mereka punya. Nah, saham itu kalau dibeli ke di dalam jangka waktu yang dekat, demand-nya atau permintaannya dan harganya juga akan bakal naik. Itulah pacak muncul istilah dari window dressing tadi. Nah, terus cak mano kira-kira kita pacak tahu saham-saham tipe cak mano yang bakal dipakai sama para institusi ini. Nah, yang pertama, tentu institusi ini kan duit besar. Tidak mungkin dia masuk ke saham-saham gorengan. Tidak akan pacak keluar mereka. Jadi mau tidak mau ada beberapa syarat lah mereka ini. Yang pertama, saham yang mereka masuk ini harus big caps. Dalam artian market cap atau free float atau saham yang beredar itu harus banyak. Sehingga likuiditas yang mereka punya ini lebih besar. Resiko mereka juga lebih aman. Nah, lalu saham-saham mereka ini juga biasanya yang berfundamental, sehingga mereka ini lebih ke fokus saham-saham yang indak gorengan. Nah, kira-kira saham apa yang pacak kita manfaat ke dari sini? Ya, tentunya yang paling kita sudah tahu itu big banks, cak BRI, BCA, Mandiri, atau saham-saham lain yang lah punya banyak institusi di dalamnya. Contohnya Astra Indonesia, Unilever, Java. Itu kalau kalian lihat semuanya tuh termasuk saham big cap dan free floatnya bagus. Itulah yang biasanya jadi tujuan. Kapan kira-kira kita pacak manfaat ke, dan kira-kira berapa lama sih kita harus keluar dari situ? Nah, ini yang perlu kalian tahu. Jadi sebenarnya mungkin mereka tuh lah pacak mulai dari bulan-bulan Oktober atau November sampai akhir tahun. Cuman kalau kita nak manfaat ke window dressing ini, kita tuh harus jangka pendek mainnya. Karena apa? Karena tahun berikutnya mereka tuh lah riset lagi. Mereka lah bakal ngeriset keuangan mereka untuk mencari opportunity di saham-saham yang lebih baik lagi. Nah, maka dari itu kita mungkin mainnya
sekitaran mingguan sampai bulanan lah. Kita ngambil margin sekitar beberapa persen. Itulah saham-saham yang aku sebut ke tadi. Nah ini mungkin di belakang aku pacak kamu lihat dewek. Dari bulan ini chart IHSG ya. Dari bulan Juli atau bahkan bulan September, Oktober ini kita lah kecenderungan naik. Ini mungkin banyak faktor yang pacak nyebab ke ini. Cuman dari pola historis ini biasanya juga jadi indikasi bakal ada window dressing. Apalagi kan berita makro mikro juga mendukung untuk melakukan window dressing ini. Jadi mungkin bisa sampai 9.000 bulan ini bisa jadi ada potensial ke arah sana. Nah, jadi mumpung sekarang ini masih termasuk awal bulan, aku pengen atau aku harap ke kawan-kawan ini pacak coba juga manfaat ke dari fenomena window dressing ini. Saham-sahamnya apa ya pacak denger yang aku sebut ke tadi mungkin bisa masuk beberapa persen dulu, bisa dia turun dicecil lagi sampai awal bulan depan. Cek itu. Oke, mungkin sekian dari konten kami hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.